Di suatu hari ada seorang pemuda yang kesasar di hutan. Si pemuda itu pun berjalan terus-menerus tanpa tahu arah. Lalu si pemuda itu bingung harus berjalan ke arah mana lagi. Mengingat perut yang sudah lapar karena entah berapa abad pemuda itu belum makan. Ia harus mencari makanan di semak belukar ini dengan langkah yang sudah tidak bertenaga, dan akhirnya si pemuda itu Hai sahabat seluruh dan Bapak Ibu, jadi kali ini aku akan berburu di perkebunan ini. Aku akan mencari yang namanya pari hutan atau pari kebun, biasa kami menyebutnya. Nah, kenapa aku bisa tahu di sini ada pari kebun? Nah, karena kemarin itu kan aku nyari rumput untuk makan ternak orang tuaku. Jadi aku nampak ada pari hutan atau pari kebun. Jadi langsung saja untuk kita cari di sekitaran sini. Oh, ini ada pohonnya. Aku menemukan parinya. Nah, ini dia. Nah, ini. Tapi ini udah tua. Ini nggak bisa kita makan. Jadi kita mau nyari yang lebih muda, dia yang hijau. Apakah ada di sini? Kita cek saja. Siapa tahu ada. Nah, ini dia. Nah, inilah contohnya seperti ini. Tapi ini kecil kali, jadi kita cari yang agak besar. dengan semangat yang membara, si pemuda ini terus mencari tumbuhan liar yang bisa dimakan. Dan sedikit demi sedikit, si pemuda ini mendapatkan tumbuhan liar yang bisa dimakan. Pemuda ini terus mencari buah dari tumbuhan liar itu. Bahkan ia tidak peduli dengan apapun yang dilewatinya. Dia juga sudah teruji lolos seleksi Akmil, jalur mimpi. Jadi fisiknya tidak diragukan lagi. Di tengah perjalanan, pemuda ini bertemu dengan suku pedalaman. Lalu pemuda ini bertanya soal keberadaan tumbuhan liar yang ada di sini kepada orang itu. Lalu orang itu diam saja, hanya melambaikan tangan. Lalu orang itu langsung pergi dengan mengendarai kuda besinya. Mungkin orang itu tidak suka aku berada di sini. Dan lagi-lagi ia hanya melambaikan tangan. Kayaknya ada pohonnya, jadi kita cari dulu apakah ada buahnya. Sepertinya nggak ada buahnya. Sudah hampir seluruh perkebunan dikelilingi pemuda ini, sampai pemuda ini kehabisan tenaga dan lemas karena kurang kasih sayang. Maksudnya kurang makan. Pemuda ini hanya mendapatkan. Dia bingung harus mencari kemana lagi, dan pada akhirnya. Nah, jadi sahabat, aku hanya mendapatkan segini. Dan di sini aku kelilingi semua, tapi memang parinya nggak ada. Jadi aku mau pindah tempat. Ada sih satu lagi tempat yang lumayan juga. Kemarin itu aku dapat banyak juga waktu masih kerja, tapi udah lama, entah beberapa bulan yang lalu. Tapi kita cek aja ini, kita ke sana. Siapa tahu di sana rezeki kita mencari pari. Oke, langsung aja. Nah sahabat, jadi karena aku udah sampai di lokasi yang aku bilang tadi, langsung aja untuk kita cari di daerah sini. Di lokasi ini ia terus mencarinya. Ternyata di sini lumayan banyak. Pemuda ini terus mencari tanpa henti. Sedikit demi sedikit terkumpul. Ia mencari dengan ketelitiannya demi bisa untuk lauk makan. Nah, jadi sahabat, inilah hasilku setelah aku mengelilingi perkebunan ini dan aku mendapatkan segini. Oke, langsung aja kita olah, dan aku akan mencari tempat untuk mengolah pari ini. Oke lah, langsung saja. Nah, jadi sahabat, aku udah sampai di lokasi dimana aku akan mengolah hasil buruanku. Ini barang-barang yang aku bawa di dalam tasku. Ini ada bumbu cabai, ada nesting, dan ada ini. Oke, saatnya untuk kita betetin atau kita potong-potong ya. Pokoknya kita bersihkan lah. Lokasi ini berada di pinggir danau.
Di atas air danau ini dihiasi bunga teratai, jadi agak sulit untuk mencari ikan di sini. Matahari kian semakin menurun, itu tandanya hari akan gelap. Nah oke sahabat, jadi aku udah motongin parinya, aku masak sebagian aja. Ini sisanya segini, separuh sih gua ambil. Dan ini segini. Kenapa gua ambil segini? Karena aku sendirian, nanti nggak habis kan mubazir. Jadi kita masak segini aja, hanya cukup untuk aku sendiri. Kita langsung aja. Ini wajan baru. Dan aku bawa kompor, gas, dan yang lainnya. Kompornya hidup segan mati tak mau, tapi ini masih bisa hidup. Oke, astaga ya Allah. Oh bisa. Oke, kita cuci dulu parinya. Oke, langsung. Oh iya, lupa motongi bumbu belum. Ini kita singkirkan dulu lah kalau gitu. Kita potongi bumbu dulu. Lupa bisa-bisanya. Bumbu untuk mengolah pari hutan ini ya seperti bumbu-bumbu pada umumnya, pakai cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, garam, gula, dan penyedap rasa. Oke, saatnya kita penggorengan ya. Ini aku pakai Blue Band, makanya. Nah oke sahabat, jadi olahan pari hutan kita udah selesai. Jadi ini aku tuang dulu semuanya. Oke, sebelum makan aku berdoa dulu. Amin. Minum dulu. Baru saatnya kita santap. Maknyus enak kali. Jadi cara memasaknya seperti tadi yang sudah aku kasih tahu. Nah, apabila sahabat dan bapak ibu mau masak ini, kasihlah daun ini dia. Ini namanya daun senggani. Tadi ini aku kasih dari kebun. Nah ini aku ngambil di situ tadi. Nah seperti ini bentuknya. Banyak ini di hutan ataupun di pohon-pohon, di kebun-kebun sawit banyak. Ini namanya kalau di sini bilangkan daun senggani. Ini buahnya biasa dimakan sama burung-burung itu yang warna hitam merah, hitam kemerahan, gitulah. Jadi ini aku santap. Gokil.
Tapi daun ini nggak bisa dimakan. Ini hanya untuk meredakan pahitnya. Ini kan pare ini kan pahit kali, sama pare yang dijual-jual di kedai itu masih pahitan pare ini lagi. Jadi untuk mengurangi rasa pahitnya maka kasih daun ini. Ya bisa mengurangi rasa pahitnya. Oke, langsung aja kita santap lagi. Ini aku pindah angle karena tadi sangat gelap ya kan. Ini jadi aku pindah. Nah, oke kita santap lagi. Memang sangat mantap. Jadi aku nyantap ini ngolah pare hutan ini di pinggir danau. Jadi aku di sini sendirian, nggak ada orang. Dan aku tadi, ini jam berapa ya? Ini sekitar jam setengah 6-an. Karena tadi udah lewat azan, udah lama kali azannya tadi waktu aku nyari pari tadi. Jadi ini udah sekitar jam setengah 6, jam 6 gitu lah. Dan satu harian ini aku hanya makan sekali tadi pagi. Dan yang kedua kalinya ini, biasa aku 2 kali sih, sama malam nanti 3 kali. Jadi ini ya telat-telat gitulah makan siangnya, jadi nggak apa-apa lah. Ini makan sore. Gokil enak kali. Jadi biasa pare ini langka sih, payah dicari pare kebun ini. Pare hutan, pare kebun, pare hutan atau apa lagi ya istilah nama lainnya nggak tahu. Pokoknya aku menyebutnya itu. Biasa orang kampungku menyebutnya itu pare kebun. Jadi itulah entah apa nama pare ini, pokoknya pare yang kecil-kecil. Ini langka, ini payah dicari. Adapun nanti di kebun-kebun gitu lah, kebun sawit, di sawit-sawit yang masih kecil yang kayak tadi yang pertama kali video tadi. Tuh. Jadi pare ini payah dijumpai di tempat-tempat tertentu. Habis ya. Kita lihat. Aja. Minum dulu. Oke lah, sekian dari video kali ini. Karena aku udah kenyang. Enak kali ya. Karena aku udah kenyang, kira aku sudahi aja. Jika sahabat, sedulur, saudara, dan bapak ibu suka pada kontenku dalam channel ini, jangan lupa untuk beri like, untuk beri support aku, untuk beri subscribe, dan share bila perlu. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Karena aku akan membuat video-video keseruan-keseruan lainnya. Mau itu tentang alam mendaki gunung, nyari ikan, mukbang, atau apalah. Semuanya akan aku buat karena channel ini adalah channel keseharianku. Oke lah, sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.